Nah, jadi kalau pernyataan mahasiswa bahwa Indonesia gelap, itu adalah satu pernyataan yang sangat kritis. Artinya mahasiswa ini luar biasa. Jadi dia sudah mampu membaca perkembangan 2, 3, 5 tahun ke depan itu seperti apa dengan beberapa indikator politik, indikator hukum, indikator ekonomi. Nah, sebenarnya kan kompromi atau akomodasi politik itu kan tidak harus. Itu harus dipertukarkan dengan posisi kementerian. Saya kira nggak harus. Dan apa yang dikatakan dengan Zanken kabinet itulah kabinet pemerintahan yang rasional, efisien, ahli ya dan seterusnya gitu ya. Nah itu nggak lihat itu apa latar belakang partainya itu nggak dilihat itu. Nah idealnya kan begitu. Zanken kabinet itu sama seperti zamannya Pak Harto ya. Zaman Pak Harto harus diakui di dalam penyusunan kabinet itu tidak ada menteri-menterinya yang nggak ketahuan ujung rimbanya tiba-tiba jadi menteri. Semua menteri yang diangkat oleh Pak Harto itu adalah menteri-menteri yang cukup kredibel, yang sangat capable, yang sangat kompeten. Tidak ada yang bisa bantu. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Indonesia gelap, begitu kata anak-anak mahasiswa yang tergabung dalam jaringan BEM seluruh Indonesia. Awalnya, kalau kita pantau lewat surat BEM seluruh Indonesia, langkah-langkah aksi di berbagai daerah, dan kemudian secara nasional dipusatkan di Jakarta, menyebut ada dua hal tuntutan yang mereka gulirkan: adili Jokowi dan evaluasi total Kabinet Merah Putih. Kita sengaja mengundang kembali pakar ilmu politik, Associate Profesor Dr. TB Masa Jabar, untuk menganalisis langkah-langkah anak-anak muda, para mahasiswa ini. Walaupun belakangan di lapangan kabarnya berdasarkan pantauan di sejumlah media, terutama media sosial, isu kemudian bergeser dan tuntutan adili Jokowi justru kelihatannya malah tidak bunyi di lapangan. Prof. TB, ini anak-anak mahasiswa kembali bergairah untuk berteriak lantang. Mereka sebut ini Indonesia gelap. Komentar Anda, Prof. TB? Ya, terima kasih Bung Hadi. Dalam sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia, juga sejarah politik Indonesia, gerakan mahasiswa itu merupakan barometer. Itu yang pertama. Yang kedua, suara mahasiswa, suara kritis mahasiswa, itu artinya menggambarkan bahwa situasi politik itu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jadi ada situasi krisis. Nah, apakah krisis ini sudah pada tahap apa, itu soal lain. Tapi ini merupakan gejala awal. Saya kira bukan gejala awal. Beberapa waktu yang lalu, suara mahasiswa itu cukup keras tentang penanggulangan COVID, ya, kebijakan dukungan anggaran yang ditenggarai, ya, tidak tepat sasaran. Kemudian yang lain adalah undang-undang Omnibus Law, ya. Jadi banyak beberapa. Ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Dan mereka masih tetap kritis, ya? Masih, ya, masih. Saya kira
kalau kita lihat masalah-masalah yang muncul selama pemerintahan Jokowi dan setelah pemerintahan Jokowi itu selesai, ini kan mulai bermunculan banyak sekali persoalan-persoalan. Artinya apa? Artinya kebijakan-kebijakan dalam 10 tahun ini jelas yang pertama tidak berpihak kepada rakyat. Itu kita bisa lihat dari semua sektor ya, terutama ya, dan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, indikator lapangan kerja, ya, daya beli masyarakat, pengangguran, angka kemiskinan, kemudian kebijakan-kebijakan itu lebih berpihak pada oligarki, ya, sehingga rakyat mengalami kehidupan makin lama bukan malah semakin membaik, malah turun, ya. Jadi kalau suara mahasiswa hari ini kita lihat tuntutannya itu yang pertama adalah tentang reshuffle kabinet, dua tentang mengadili Jokowi. Saya teringat ketika krisis politik pada tahun 66 ya. 6. Sama, problemnya sama. Kemudian pemerintah itu sudah berbelok kepada otoriter, ya. Dan krisis ekonomi yang sangat dahsyat, krisis keuangan, inflasi, kemudian rakyat sampai ngantri ya untuk kebutuhan pokok. Jadi kalau kita lihat ini ada semacam pengulangan sejarah. Sama juga waktu itu ada tuntutan retul kabinet ya? Ya, retul kabinet dan juga mengadili Bung Karno, ya. Nah, sama juga ketika di 97 ya, krisis 97-98 itu sama juga soal-soal yang muncul, isu-isu yang muncul tidak jauh pasti soal korupsi, ya, nepotisme, korupsi, kemudian soal ekonomi, waktu itu nilai dolar, ya, ada HAM, ya, macam-macam. Artinya mahasiswa kembali mengoreksi itu yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah satu indikator bahwa situasi politik kita memang tidak dalam keadaan baik-baik saja, baik dari sisi politik maupun dari sisi ekonomi, gitu loh. Kalau mahasiswa menuntut evaluasi kabinet, itu argumennya sangat kuat sekali, ya. Kalau kita lihat menteri-menteri yang diangkat oleh Prabowo itu kan menteri-menteri bermasalah. Selain bermasalah juga kadang ada beberapa menteri yang faktanya memang tidak on the track. Misalnya pengusaha malah jadi menteri kesehatan misalnya. Oh iya, saya kira banyak ya. Jadi maka publik bisa menilai, ya, apa kompetensi apa, pengalaman apa dibilang kesehatan. Padahal kalau kita lihat di zaman Pak Harto juga kabinet pada reformasi itu tracknya kan kelihatan itu, ya. Jadi memiliki latar belakang penguasaan masalah itu merupakan pertimbangan. Baik latar belakang akademik maupun profesi ya? Ya, dua, akademik dan profesi. Itu untuk menggambarkan bahwa seorang menteri itu memang sangat kompeten dan capable, ya. Nah, kalau ke sini publik bisa menilai ini adalah representasi kepentingan bisnis yang sudah masuk ke dalam politik, ya, pada pemerintahan. Padahal kan tidak boleh, tidak etis. Kenapa? Pasti akan terjadi konflik interest, konflik kepentingan itu. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan kita lihat juga faktanya demikian, ya. Beberapa menteri-menteri kasus korupsi segala macam ada terkait dengan perusahaannya, ya kan? Apalagi itu, ya, banyak sekali. Gitu. Kalau bicara korupsi pasti itu terkait dengan bisnis. Nah, jadi sangat mudah membuktikan. Nah, kabinet peninggalan Jokowi, ya, sebagian ya yang dititipkan ke Prabowo itu justru sebenarnya menambah beban, ya,
menambah beban dalam pengertian bahwa tidak mungkin publik mengharapkan adanya suatu kebijakan yang baik, kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang tidak akan terjadi penyimpangan anggaran dan seterusnya. Anda ingin menyebut problem sebelum pemerintahan Prabowo justru akan berlanjut di pemerintahan Prabowo dengan masih bercokolnya menteri-menteri? Tidak, yang lucunya ya, ini semakin diperkuat. Tidak hanya menteri, bahkan Jokowi itu mau diangkat sebagai pengawas BP dan Antara ya. Dan Antara. Jadi ini di luar logika sehat, akal sehat sebuah pemerintahan yang baik. Sebuah pemerintahan baik itu pejabat diangkat itu dia clean ya problem-problem masa lalu, apalagi korupsi. Jadi saya sebagai akademisi itu semua nggak masuk nalar gitu ya. Di luar ekspektasi publik terhadap Prabowo ya. Di luar ekspektasi, di luar nalar jadi kacau gitu ya. Sehingga banyak pertanyaan, ini benar nggak Pak Prabowo ini? Apa ini murni nggak? Ini cara berpikir Pak Prabowo yang dikenal sangat rasional. Apa yang terjadi sesungguhnya gitu? Apa ini ada satu situasi politik yang belum bisa kita baca ya? Jadi antara panggung depan dengan panggung belakang itu kan bisa beda. Dalam politik itu biasa ya. Sama juga ketika dulu waktu masa Soekarno gitu ya, kalau di depan seakan-akan semua baik-baik saja ya, kabinet 3 kaki ya, apalagi itu seakan-akan bahwa ini bisa diterima oleh rakyat ya. Nasakom itu merupakan satu konsensus ya, di permukaan ya nggak ada masalah, tapi kita tidak mengira bahwa kebijakan politik yang dibangun ya oleh penguasa itu sebenarnya tidak mencerminkan kepentingan kebutuhan rakyat. Jadi para elit ini asik dengan permainan kekuasaan yang jelas ingin berkuasa terus ya, memupuk kekuasaan, kemudian tentu saja juga di dalam menguasai sumber-sumber ekonomi gitu loh. Satu lagi yang tak kalah penting yang perlu kita lihat, ada variabel kepentingan ya negara tertentu. Kalau krisis 966 itu jelas ya bahwa kiblat kita tuh ke Peking. Ya artinya bahwa krisis politik Indonesia ini juga ada ya kepentingan negara lain gitu loh. Sama juga di krisis 98 gitu loh ya. Nah, sehingga kejatuhan Pak Harto itu semakin tercepat gitu ya. Nah, begitu juga pada era Prabowo ini. Ya mungkin belum begitu tampak ya. Bagaimana peran negara yang ingin mengendalikan geopolitik. Apakah ini karena alasan investasi ya, kalau Tiongkok dengan investasi yang dikeluarkan, dan juga proyek-proyek yang mengeruk keuntungan dari kekayaan alam Indonesia. Kemudian juga ada reaksi ya dari negara Barat, dari Amerika terutama, kan juga tidak tinggal diam gitu. Nah, kita melihat jadi krisis ini apakah ini masih dalam kendali ya domestik, masih dalam kendali pemerintahan gitu loh. Nah itu yang kita pertanyakan, saya pertanyakan tadi, walaupun ini kita perlu lihat perkembangan lebih lanjut ya. Apakah Prabowo itu mendapat tekanan yang sangat luar biasa sehingga dia tampil seperti pemerintahan boneka. Ya, pidato-pidato awal itu ditarik dengan sekarang itu hampir tidak bertolak belakang semua gitu ya. Malah terjadi paradoks ya? Iya, paradoks seperti yang ditulis dalam buku tuh. Ya,
Yang lalu kan kita berharap paradoks itu bisa dipecahkan. Ya, paradoks Indonesia itu justru ada solusi, ada jalan keluar. Loh, sekarang kita lihat paradoks itu malah semakin menguat gitu. Pidato awal pelantikan, beberapa pidato ya kita lihat, kemudian setelah kemarin memberikan pernyataan apa itu, siapa yang ingin memisahkan? Oh, apa lucu ada yang ingin memisahkan saya dengan Pak Jokowi gitu. Ya, dan pernyataannya itu juga lucu juga. Apa urusannya pisah memisah ini? Kan nggak ada urusannya. Ya, di dalam pengelolaan negara ini kan orang itu tidak berpegang pada hubungan-hubungan yang privat ya, bukan hubungan pribadi, bukan juga hubungan keluarga gitu. Meskipun ada, tetapi kan argumen-argumen itu kan semakin menjauhkan hope, harapan, ekspektasi rakyat, publik ya, bahwa akan ada perbaikan. Orang semakin tidak percaya. Prof, kembali ke aksi mahasiswa, ini diksi yang mereka usung menarik. Aksi Indonesia Gelap. Kira-kira menurut Anda apa yang suasana batin seperti apa yang digambarkan anak-anak ini kok menarik isu Indonesia Gelap? Ya, Bung Hadi ya, mahasiswa ini kan masalah kampus. Mereka belajar yang dari Fakultas Ekonomi, mereka belajar tentang ekonomi, dari ilmu politik dan disiplin lain. Jadi masing-masing disiplin mahasiswa itu dia bisa melihat, mengevaluasi ya, kemudian dengan parameter, dan mereka memang melihat bahwa pemerintahan Prabowo yang tadinya bisa membawa satu harapan baru ya, yang semakin terang jalannya ke depan. Nah, tetapi ada beberapa paradoks tadi ya. Justru melihat, loh, beberapa waktu terakhir ini ya, belakangan ini, loh ini kok seperti tidak ada harapan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini untuk melihat ke depan ini arahnya kemana. Nah, sehingga mahasiswa menilai, wah ini kemana nih arahnya? Tidak ada cahaya, gelap. Ya, bukannya artinya kebijakan-kebijakan itu tidak bisa dilihat bahwa ini akan membawa satu perubahan, ya. Termasuk contoh aja lah. Begitu gencarnya pidato untuk memberantas korupsi, ya, implementasinya bagaimana? Itu soal. Begitu gencarnya untuk bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain, ya, negara yang diharapkan bisa menanam modal, ya, investasi di Indonesia itu tidak menunjukkan tanda-tanda ke arah yang positif gitu ya. Banyak sekali ya indikator gitu. Kemudian yang lebih gawat lagi adalah pemangkasan anggaran. Ya, ini kan ada problem masa lalu, kebijakan Jokowi ya, yang kemudian menguras habis, ya, fiskal, menguras habis keuangan negara, ya, dengan hutang yang membengkak. Sekarang pemerintah karena harus membayar bunga dan beban-beban tambahan lainnya, kemudian rakyat dihadapkan pada situasi di mana rakyat yang kemudian harus menjadi korban. Ya. Ini kan luar biasa gitu loh. Apa artinya kalau anggaran negara dipangkas, anggaran pembangunan dipangkas, berarti itu kan ada satu implikasi. Ya, apakah itu dalam meluasnya usaha, terutama usaha menengah ke bawah ya. Karena perputaran uang semakin sedikit, kan begitu. Lalu tentang kepastian hukum, ya,
di dalam bisnis. Jadi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul bahwa dengan pengetatan anggaran itu orang melihat, loh, ini apa yang terjadi untuk mendongkrak perluasan tenaga kerja. Kalau ada investasi, ada uang yang beredar, berarti kegiatan ekonomi itu bisa tumbuh, lalu membuka lapangan kerja dan seterusnya. Nah, jadi kalau pertanyaan pernyataan mahasiswa bahwa Indonesia gelap, itu adalah satu pernyataan yang sangat kritis. Artinya mahasiswa ini luar biasa. Jadi dia sudah mampu membaca perkembangan 2, 3, 5 tahun ke depan itu seperti apa dengan beberapa indikator politik, indikator hukum, indikator ekonomi. Bukan sekedar suram, malah gelap ya? Gelap berarti itu kan nggak ada masa depan. Ya, apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo itu belum bisa dibuktikan. Ya, jadi malah ada yang sinis. Nah, ini kok jadi omon-omon gitu ya. Jadi kalau saya menilai ya publik itu menilai seperti itu. Nah, kalau kita menilai suara-suara dari publik ya, yang berkembang di masyarakat, yang disuarakan oleh mahasiswa, itu faktual. Ya, itu faktual, bukan satu sentimen atau apa, saya kira enggak, itu sangat faktual. Ini kan baru 100 hari lebih lah pemerintahan Pak Prabowo, masih ada sangat besar kesempatan untuk melakukan perubahan. Nah, salah satunya adalah postur kabinet Pak Prabowo. Jadi evaluasi total tentu saja bukan soal ganti menteri, tapi juga termasuk efisiensi kementerian gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini? Ya, itu yang tidak konsisten. Satu sisi bisa efisiensi anggaran, tapi kabinet gemuk. Itu kan sangat paradoks. Mau bicara efisiensi, tapi kementerian itu gemuk, kan begitu. Kementerian gemuk itu menggambarkan ini kabinet tidak efisien. Kementerian gemuk itu akan ada pengeluaran cost, ya, anggaran, mau tidak mau itu pasti membengkak gitu. Padahal kemampuan keuangan negara itu sangat terbatas. Jadi tidak konsisten ya. Satu sisi kebijakannya ingin efisien ya dan seterusnya. Tetapi di sini organisasinya, pemerintahnya tidak efisien. Gemuk. Kalau gemuk, implikasi anggaran itu tidak bisa dihindari, ya. Otomatis itu kan logikanya begitu. Nah, itu juga salah satu ya, mungkin ya mahasiswa menilai Indonesia gelap. Jadi itu yang sangat Bung Hadi ya. Nah, mahasiswa itu mengatakan harus evaluasi total ya. Oh iya. Bukan sekedar ganti menteri. Bukan. Ya, dan saya kira memang kan pembentukan kabinet kan pembentukan kompromi politik yang mengalahkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan baik, good governance, ya, pemerintahan yang efisien. Ada kompromi politik tapi mengalahkan itu semua. Tapi kan kompromi itu tak bisa dihindari, Prof. Oh betul, tidak bisa dihindari. Tetapi kalau komprominya terlalu tinggi, ya, dominan, maka dia akan mengalahkan prinsip-prinsip efisiensi, prinsip kebijakan yang rasional. Nggak bisa ini mau mau efisien, tapi kemudian menterinya membengkak. Jalan tengah langkah politik yang bisa lakukan Prabowo, karena kan di satu sisi dia juga harus tetap bisa kompromi dengan koalisi pendukungnya, tapi sisi lain ada kebutuhan-kebutuhan katakanlah
prinsip-prinsip profesional, prinsip-prinsip kapabilitas kompeten atau tidaknya gitu. Jalan tengah seperti apa? Ya itu mau tidak mau ya, indikator-indikator profesionalitas ya, jejak rekam kemudian juga menteri-menteri dipastikan adalah menteri-menteri yang clean ya, itu nggak bisa ditawar. Jadi kalau Anda bilang kompromi di sini apa maksudnya gitu lah. Nah sebenarnya kan kompromi atau akomodasi politik itu kan tidak harus semua itu harus dipertukarkan dengan posisi kementerian. Saya kira nggak harus. Dan apa yang dikatakan dengan Zanken kabinet itulah kabinet pemerintahan yang rasional, efisien, ahli ya dan seterusnya gitu ya. Nah itu nggak lihat itu apa latar belakang partainya itu nggak dilihat itu. Nah idealnya kan begitu. Zanken kabinet itu sama seperti zamannya Pak Harto ya. Zaman Pak Harto harus diakui di dalam penyusunan kabinet itu tidak ada menteri-menterinya yang nggak ketahuan ujung rimbanya tiba-tiba jadi menteri. Semua menteri yang diangkat oleh Pak Harto itu adalah menteri-menteri yang cukup kredibel, yang sangat capable, yang sangat kompeten. Tidak ada yang bisa bantu. Coba aja Menteri Kesehatan, contoh ya, Menteri Ekonomi itu begawan. Ya dulu Pak Sumitro itu Menteri Ekonomi. Memang begawan ekonomi dia. Nah, itu hampir semua ya pendidikannya itu guru besar. Termasuk Menteri Kesehatan di zaman Pak Harto itu juga berlatar belakang ilmu kesehatan ya, kedokteran. Nah, itu Zanken kabinet yang harus diakui bahwa makanya kita lihat ya di zaman Pak Harto itu dari segi kesehatan kan paling berhasil. KB apa segala macam, tingkat kesehatan penyakit-penyakit yang itu tuh dia bisa berantas, itu indikator yang sangat terukur gitu loh. Untuk ke depan, menurut Anda haruskah menunggu 6 bulan dulu baru diperbaiki ini postur kabinet Pak Prabowo ini, atau seperti apa nih? Atau ini justru menjadi kebutuhan mendesak? Ya, kita kan sudah bisa proyeksi bahwa kesulitan ekonomi yang akan dihadapi ya oleh bangsa kita, kesulitan ekonomi ini itu hampir-hampir dikatakan ini merupakan satu ancaman ya. Nah, oleh karenanya kalau pemerintah Prabowo tidak segera mengantisipasi dengan postur kabinet yang cukup efisien ya, yang profesional dan seterusnya itu, maka saya khawatir krisis-krisis yang berjalan terus susah diatasi karena pertimbangan politik yang sudah di luar batas ya. Nah jadi mau tidak mau Pak Prabowo ya itu harus melakukan adjustment ya, penyesuaian melihat tantangan dan problem yang terjadi gitu. Nah sekarang ya tinggal balap-balapan aja. Tapi kan Bung Hadi, krisis politik ini kan dia kan seperti api dalam sekam. Dan kadang-kadang kita susah juga mengukurnya. Nah saya selalu merujuk pada sejarah bahwa krisis politik yang akut pada akhirnya itu kan tidak bisa dikendalikan kemudian tiba-tiba terjadi ya. Nah itu khas sekali Indonesia gitu. Nah ini kita lihat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang tidak pro ya, terhadap perubahan yang dibutuhkan oleh bangsa ini, maka yang terjadi adalah justru ya bisa menjadi pukulan balik bahwa krisis ini semakin gawat gitu. Aksi anak-anak mahasiswa, aksi Indonesia Gelap ini mungkin akan bergulir menjadi krisis politik?
Ya ini kan sangat dinamis. Ya, ini sangat dinamis walaupun Anda katakan tadi ada peralihan isu. Nah, peralihan isu itu apakah ini ada operasi intelijen untuk mengendalikan, tetapi sampai kapan kemampuan itu untuk mengalih? Sementara bahwa reputasi Pak Jokowi ya dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap banyak masalah itu sampai seberapa mampu untuk menutupi semua. Saya nggak mampu. Makin ditutupi makin terlihat. Hampir semua kejanggalan mulai dari PIK 2 semua kebongkar. PSN, apa PSN? PSN itu adalah cuman cover. Saya ini ada proyek strategis, tapi di balik itu adalah untuk memberikan jalan kepada korporasi. Kan komunikasi politik Pak Prabowo ini kan biasa. Misalnya terkesan ke publik Pak Prabowo malah membela Pak Jokowi. Seperti misalkan di forum di Gerindra, hidup Pak Jokowi, sementara publik berbeda. Anda melihat seperti apa ini dalam perspektif ilmu politik ya? Apakah ini taktis untuk Pak Prabowo atau sebaliknya? Iya begini, kita kan kalau bicara dalam konteks publik itu kan panggung depan. Panggung 8 kan nanti terlalu spekulatif. Saya nggak mau masuk dari itu. Tetapi saya melihat bahwa pernyataan Pak Prabowo itu bisa juga dinilai bahwa Pak Prabowo itu kehilangan arah, kehilangan langkah-langkah. Jadi mengesankan, loh ini persoalannya kok persoalan sangat pribadi ya, persoalan jasa, saya jadi presiden karena dukungan Pak Jokowi. Lalu ada yang mengatakan berarti itu sama saja membuktikan bahwa kemenangan Pak Prabowo itu adalah karena kecurangan. Itu kan sudah mulai muncul itu. Jadi publik ini sangat kritis itu. Jadi nggak ketemu logikanya ya. Jadi kalau pidato-pidato itu seakan-akan itu tidak merespon apa yang dimaui oleh publik gitu loh. Lalu responnya jawabannya, wah ini kan Pak Jokowi berjasa kepada kemenangan beliau ya. Itu kan bukan jawaban. Menurut Anda seberapa penting Pak Prabowo harus membuat pernyataan seperti itu? Loh dia tidak menjawab apa yang diminta oleh rakyatnya. Apa yang menjadi tuntutan rakyat itu tidak dijawab, malah kemudian untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa Pak Jokowi itu sangat berjasa. Ini nggak ada hubungannya. Kan nggak ada hubungannya. Itu berarti relasi kuasa itu tidak rasional. Jadi rasionalitas itu mematikan akal sehat. Itu mematikan akal sehat gitu. Nah, jadi kalau itulah yang diberikan respon dari tuntutan publik, itu malah orang bisa menilai ya, publik bisa menilai bahwa Pak Prabowo ini udah kehilangan langkah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi ini dia akan berusaha sekuat tenaga apapun dia lakukan untuk mempertahankan ya kekuasaannya, untuk mempertahankan pengaruhnya, juga sekaligus untuk membentengi diri karena ada tuntutan supaya dia diadili. Itu kan kita baca, gitu loh. Dan juga bahwa apa yang dia lakukan juga dia juga merupakan alat kepentingan dari korporasi ya. Justru dia mencederai legitimasi yang sudah dia dapat. Mestinya dia harus menunjukkan kepada rakyat bahwa betul bahwa dia dipilih melalui satu pemilu. Pemilu itu adalah hasil pilihan rakyat. Nah, jadi kalau pidato beliau seperti itu kan itu justru berlawanan dengan kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu kembali lagi apa yang disuarakan oleh mahasiswa tadi. Nah, mahasiswa menilai ini gelap kan begitu, masa depan gelap. Karena itu
kebijakan-kebijakan itu tidak menjawab apa yang semestinya ya yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo selaku presiden. Walaupun baru 3 bulan, tetapi walaupun baru 3 bulan, orang udah bisa melihat tuh kemana arah kebijakan yang akan datang. Baik, Prof. Yang terakhir ini, Anda menyebutkan ini kan krisis politik itu tidak bisa diprediksi. Tadi Anda menyampaikan seperti itu, ya kan? Ini seperti api dalam sekam. Tapi indikatornya bisa dilihat. Indikatornya bisa dilihat, bisa ya? dilihat bahwa ini krisis. Menghindari jangan sampai masuk pada krisis politik, apa sebaiknya yang dilakukan Pak Prabowo? Memenuhi tuntutan mahasiswa itu atau seperti apa? Nah, yang pertama kembali lagi bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu adalah pemerintahan yang clean, yang bersih, yang isinya tidak banyak pejabat yang korup. Itu kan sudah sangat lantang. Tidak ada pejabat-pejabat yang bermain ya kepentingan bisnis, ya jabatan untuk kepentingan bisnis. Kemudian Pak Prabowo harus menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu betul-betul pro rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu sebagai suatu solusi apa yang dituntut oleh rakyat. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Prabowo itu bisa menjawab terhadap kebutuhan lapangan kerja. Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu harus bisa menjawab tentang kebutuhan usaha, kesempatan usaha menengah ke bawah. Itu yang membedakan kebijakan sebelumnya. Jangan lagi kemudian ini terus tetap memberikan keistimewaan pada oligarki, ya sangat dimanjakan betul itu. Nah itu kan dilihat kalau kebijakan tidak berubah, tidak pro rakyat, apakah ada jaminan kekuasaan itu bisa stabil? Tidak ada. Ini kita bisa lihat, kita bisa belajar dari sejarah dunia. Ya, jatuhnya sebuah pemerintahan, jatuhnya kekuasaan. Yang perlu dicatat, hukum sejarah itu pasti terjadi. Pemerintahan yang korup, pemerintahan yang tidak mampu menjawab kepentingan rakyat pasti jatuh. Hanya tunggu waktu. Itu sejarah. Nah, makanya saya bilang tadi di awal itu, mari kita lihat sejarah. Dan saya kira jatuhnya penguasa di beberapa negara, ya, kalau memang pemerintah itu, penguasa itu memang tidak lagi berpegang pada konstitusi, pada aturan main, pada kepentingan rakyat. Dia tidak sanggup lagi mengurus rakyatnya. Dia pasti jatuh. Itu aja. Baik, Prof. Kita lihat saja perkembangan berikutnya. Apakah pemerintah bisa kemudian menjawab tuntutan-tuntutan publik, termasuk tuntutan-tuntutan adik-adik mahasiswa. Terima kasih, Prof. sudah memberikan memberikan pencerahan di sesi Justice Talk Show. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV yang diperdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.